Presiden Joko Widodo dikabarkan akan kembali membongkar kabinetnya. Kalau benar terjadi, ini adalah kali kedua Presiden mengganti para pembantunya. Lantas seperti apa kabinet yang ideal itu? Saudara, untuk membahasnya kami saat ini telah tersambung melalui telepon dengan Viva Yoga Mauladi, Kepala Bapilu dari Partai Amanat Nasional. Selamat malam, Pak Viva. Selamat malam, Mas Teguh. Ramai sekali, saya ingat beberapa bulan lalu saya sempat berbincang dengan Anda di studio, saat itu masih dengan konteks yang sama. Itu sekitar akhir tahun 2015. Tapi sekarang kita masih membicarakan soal perombakan kabinet. Menurut Anda seberapa besar peluang ini akan terjadi? Yang pertama, PAN bergabung dengan pemerintah, tujuannya adalah dalam rangka untuk memperkuat posisi pemerintah agar pemerintah bisa meningkatkan kinerjanya, bisa menjadi pemerintah yang sehat, bersih, kuat, dan berwibawa. Yang kedua, PAN bersama-sama dengan partai-partai politik yang sejak awal mendukung Pak Jokowi sebagai presiden untuk bergandengan tangan, bahu-membahu, untuk terus bersinergi dalam rangka untuk memperkuat posisi pemerintah. Jadi, PAN sangat berharap bahwa bergabungnya Partai Amanat Nasional ke pemerintah itu janganlah dijadikan sebagai ancaman, tetapi jadikanlah sebagai sahabat baru untuk menambah energi baru. Kalau kemudian apakah ada reshuffle apa tidak? Jika ada reshuffle, kapan waktunya, posisinya di mana, dan berapa jumlahnya? Partai Amanat Nasional sangat menghormati Presiden untuk menggunakan kewenangannya, menggunakan prerogatifnya. Jadi tentunya Presiden akan sangat memahami dan mempertahankan harmoni dengan partai-partai politik yang sejak awal mendukung Pak Jokowi sebagai Presiden. Gitu. Pak Viva, saya tertarik dengan salah satu pernyataan Anda barusan. Anda mengatakan janganlah sampai ada yang merasa terancam dengan keberadaan PAN sebagai salah satu pendukung pemerintah saat ini. Nah, apakah ucapan atau kalimat Anda tadi juga berhubungan dengan kemungkinan PAN bisa bergabung dengan menjadi salah satu menteri yang ada di kabinet? Kalau soal ada reshuffle apa tidak, kemudian soal posisi berapa jumlahnya, PAN tidak masuk pada wilayah itu. Jika kemudian nanti diminta oleh Presiden, ya kami akan dengan senang hati untuk memberikan kader-kader terbaik dari Partai Amanat Nasional. Tetapi menurut saya terjadinya energi yang baru adalah sebagai sahabat dalam rangka tujuan utamanya untuk memperkuat jalannya pemerintahan dan mempercepat terimplementasikannya visi misi nawacita Presiden. Jadi tujuannya itu. Kalau kemudian soal posisi apakah itu perspektifnya macam-macam, saya rasa PAN tidak masuk pada wilayah itu karena itu adalah merupakan kewenangan dari Presiden dan PAN sangat menghormati Presiden. Kalau pertanyaannya Pak Viva, saya ganti. Apakah PAN memang melihat ada pihak-pihak yang merasa PAN sebagai ancaman untuk bisa, apalagi kalau kita bicara soal isu panas seperti ini, perombakan kabinet? Menurut Partai Amanat Nasional, dengan partai-partai politik yang sejak awal mendukung Pak Jokowi sebagai Presiden, kami sangat akrab dan melakukan komunikasi intensif. Bagi PAN, kami terus melakukan usaha-usaha bagaimana agar dalam proses berkoalisi sebagai pendukung pemerintah, seluruh partai-partai politik bersama-sama mengimplementasikan visi misi nawacita Presiden dalam bentuk karya nyata, dalam bentuk kerja yang akan memberikan manfaat buat masyarakat, rakyat, bangsa, dan negara. Pak Viva, katakanlah perombakan kabinet memang sudah di depan mata dan kita tidak tahu apakah benar mungkin nanti akan dilakukan oleh Presiden atau tidak. Tapi kalau seandainya benar, apakah menurut Anda saat ini memang sudah waktunya untuk dilakukan perombakan kabinet? Atau Anda punya pandangan lain, khususnya dari PAN? Presiden
sudah mempunyai tim khusus untuk menilai tentang kinerja para pembantunya. Jadi menteri-menteri itu adalah merupakan pembantu presiden yang bertugas untuk mengimplementasikan visi misi presiden dalam bentuk kerja sesuai dengan tugas pokok fungsi di kelembagaan dan departemen kementerian masing-masing. Jadi kalau soal waktu, saya rasa presiden punya pertimbangan khusus untuk itu. Apakah ini tepat apa tidak, atau sudah waktunya apa tidak, itu kami serahkan kepada presiden. Prinsipnya satu, presiden tidak boleh ditekan, presiden tidak boleh didesak-desak, presiden tidak boleh diintervensi, karena persoalan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri sebagai pembantu presiden itu sangat mutlak diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17 ayat 2. Oke. Tentunya kalau kita lihat bagaimana presiden punya hak prerogatif untuk bisa melakukan atau tidak perombakan kabinet ini dan siapa saja yang kira-kira akan dirombak, kita sepakat soal hal itu. Tapi bagaimana penilaian dari PAN terhadap kinerja menteri selama ini, itu yang saya akan tanyakan nanti, usai jeda. Karena sementara itu juga kami masih menantikan kehadiran dari pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Gun Gun Herianto. Dan saudara tetaplah bersama kami di Kompas Malam, kami masih akan segera kembali.